Akun Muns Haksor mengklaim punya data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan Inafis Polri. Berbagai data yang didapat dari hasil meretas itu disebutkan telah dijual dalam suatu forum di situs gelap atau dark web. Nah, basis data dari 2.000 pengguna dijual seharga $1.000 AS, kalau ditambah dokumen rahasia berukuran 33 GB harganya jadi $7.000 AS. Nah, datanya mulai dari foto wajah, nama, satuan tugas, pangkat, email, angkatan, nomor registrasi pokok, sampai nomor telepon hingga jenis telepon genggamnya. Nah, faktanya nggak semua konten atau website bisa diakses secara umum. Internet punya beberapa lapisan. Nah, salah satu lapisannya yang bisa dibilang cukup jarang dan sulit diakses pengguna umum adalah dark web. Di kalangan pengguna umum, dark web lebih dikenal sebagai tempat untuk jual beli barang ilegal seperti data pribadi yang dibocorkan oleh peretas. Kepopuleran dark web untuk tujuan tersebut tidak lepas dari kemampuan yang dimilikinya sendiri. Dark web adalah jaringan website terenkripsi yang tidak terindeks oleh search engine biasa seperti Google Search. Dark web berisi sekumpulan website yang disembunyikan dari pengguna umum. Untuk mengakses dark web, pengguna membutuhkan browser khusus bernama Tor atau The Onion Router. Seperti namanya, dark web adalah jaringan website rahasia yang eksis tetapi berada di wilayah yang tidak tampak atau underground. Nah, bayangannya kayak gini nih, jika ada gunung es, lapisan atas gunung es di atas permukaan air ini seperti sekumpulan website yang bisa diakses secara umum, seperti Netflix, media online, dan sebagainya. Nah, lapisan di bawah gunung yang nggak kelihatan itulah dark web. Perlu diketahui juga, dark web ini bagian dari deep web yang mayoritas kontennya terenkripsi atau terkunci. Konten terenkripsi ini adalah konten-konten yang butuh kredensial atau kunci untuk bisa diakses. Mengutip Investopedia, dark web pertama kali muncul di sekitar tahun 2000-an bersamaan dengan pembuatan Freenet yang dikembangkan oleh seorang bernama Ian Clark yang tujuannya untuk mengamankan pengguna dari pengawasan negara dan serangan siber. Proyek untuk mengembangkan sistem yang dapat mengamankan pengguna waktu mengakses internet ini disebut juga dengan Tor. Proyek Tor ini didanai oleh Laboratorium Riset Angkatan Laut AS. Sistem tersebut memungkinkan pengguna dapat mengakses internet secara bebas tanpa terlacak alias anonim. Tor sekarang jadi salah satu browser yang dapat digunakan untuk mengakses dark web. Sebenarnya dark web muncul sebagai wujud janji dari World Wide Web. Mereka ingin memastikan bahwa setiap orang bisa melakukan apapun, berdiskusi tentang apa saja tanpa takut terkena sensor. Lantaran semakin banyak negara yang melakukan sensor internet, dark web justru semakin berkembang dan diminati warganya. Nah, mengakses internet secara anonim ini yang sebenarnya jadi fungsinya dark web pada awal kemunculannya. Dark web ini ngebantu pengguna menjaga privasi dari pelacakan atau penguntitan ketika mengakses internet. Browser Tor dapat menghubungkan pengguna ke website atau konten terenkripsi di dark web secara anonim. Pengguna bisa berselancar dengan bebas di internet tanpa khawatir bakal terlacak alamat IP-nya. Meskipun fungsi dark web bisa dibilang cukup membantu pengguna menjaga privasi ketika mengakses internet, namun tak sedikit pula penyalahgunaannya. Nah, ada studi tahun 2019 Into the Web of Profit yang dilakukan oleh Dr. Michael Maguires di University of Surrey, Inggris. Konten yang ada di dalam dark web disebut menjadi lebih buruk. Jumlah konten dark web yang dapat merugikan perusahaan telah meningkat sebesar 20% sejak 2016. Dari semua listingan yang tidak termasuk situs menjual obat-obatan, 60% berpotensi merugikan perusahaan. Nah, makin meningkatnya popularitas mata uang kripto membuat dark web kian marak dipakai sebagai tempat untuk jual beli barang ilegal oleh penjahat siber. Transaksi barang ilegal jadi lebih sulit dilacak dengan kombinasi anonimitas. Nah, dark web kerap dimanfaatkan oleh penjahat siber untuk menjual barang-barang berbahaya dan ilegal seperti obat-obatan terlarang, data pribadi pengguna, informasi keuangan, dan sebagainya. Keberadaan aktivitas ilegal inilah yang jadi risiko masuk ke dark web. Kemudahan dalam mengakses barang ilegal bisa berpotensi tinggi membuat pengguna untuk terlibat dengan aktivitas kejahatan. Nggak hanya itu, ada juga potensi untuk terkena malware atau scam. Jadi gimana? Worth it nggak nih $7.000 buat beli data?